puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Karena Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Karena apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Allah buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi dari awal, katakan apa? Yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari dengan imanmu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Siapa di sini yang percaya kan Tuhan sanggup menyediakan segalanya? Mari katakan, tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan hati yang penuh syukur katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup menyediakan segalanya. Sebab itu pagi hari ini kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segala, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang mulia, berkenan bagi. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Mari katakan, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Sebab kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, melebihi segala yang
kesudahan kekal selamanya. Mari bawa pujianmu. Kepadamu hidupku sebagai persembahan, malah kubiarkan hatiku hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segala, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu Tuhan yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, yes, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang baik. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bersinar buat kemuliaan nama Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dibagikan kita mau belajar sama-sama untuk melakukannya. Karena kita ini adalah garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada kita mau mencerminkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Kami mau bersinar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersinar seperti bidang-bidang di langit. Kami mau bersinar untuk menerangi sekeliling kami. Karena Engkau Tuhan Allah kami. Say it. Look at the world we
Sebab tiada tempat lain Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Engkaulah penglindungan kami, Engkaulah pengharapan kami. Amin. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sebab di sana Tuhan kami mendapatkan satu pengharapan yang pasti Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Kami mau berlindung di bawah kepasang. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great
puji-pujian ini sungguh menjadi jeritan hati kami Tuhan. Kami tidak mau kembali dalam hidup kami yang lama Tuhan. Biar kami selalu pandangan mata kami tertuju kepadamu, mengarah kepadamu Tuhan. Biarkan kami berjalan bersamamu Tuhan. Tidak ada jalan lagi untuk kami kembali dalam hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau memutuskan Tuhan segala keinginan kami yang lama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan terus semakin lama semakin serupa dengan-Mu. Menjadi sesuai yang Kau ingini. Mencapai segala destiny yang Kau sediakan untuk kami semua Tuhan. Kau saja Tuhan cukup buat kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingini Tuhan selain Engkau saja Tuhan. Biarlah keindahan-Mu itu Tuhan memudarkan segala keinginan kami. Biarlah keindahan-Mu itu memudarkan dunia ini Tuhan. Kau terlalu berharga, Engkau terlalu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat ketaatan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang selalu tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami boleh terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tumbuhkan kami di dalam kasih-Mu, tenggelamkan kami dalam kasih-Mu, awetkan kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh sangat berarti bagi kami. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar firman Tuhan, biarlah Kau Tuhan sendiri Tuhan yang akan menyediakan hati kami Tuhan, supaya hati kami Tuhan benar-benar seperti tanah yang subur. Segala benih itu Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh bekerja untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan atas hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua, dengan Anda semua. Apa kabar? Ya, Om yakin dan percaya kita semua oleh anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul kembali, bersehati, bersekutu datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Dan Om yakin dan percaya, kebenaran firman Tuhan di minggu yang lalu sudah mengatakan bahwa saat 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir, ya. Dan saat ini juga Roh Kudus ada di tempat dimanapun kalian berada, ya. Hari ini Om ingin mengajak kita sama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang Ruth dan Naomi, yang mungkin kita sudah berkali-kali mendengar peristiwa kejadian tentang cerita tentang Ruth dan Naomi ini, ya. Tetapi pada pagi hari ini Om ingin mengajak kita sama-sama sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Ruth dan Naomi ini, ya. Di mana Ruth dan Naomi ini kita akan baca di dalam kitab Ruth pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-17. Ruth pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ya, waktu itu ada kelaparan di Israel. Terus? Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, jadi di sana ada satu keluarga, ya, yang mereka pergi pindah ke Moab sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, jadi Elimelek itu nama sang suaminya,
istrinya Naomi, dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Moab. Ya, berikutnya. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ya, pada akhirnya Elimelek meninggal. Ya, meninggal di Moab. Berikutnya. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya, kemudian anak daripada Elimelek dan Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab. Dikatakan mengambil perempuan Moab untuk menjadi istrinya. Yang pertama namanya Orpa, dan yang kedua namanya Rut. Ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Nah, jadi mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Kemudian ternyata Mahlon dan Kilion juga meninggal. Berikutnya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, Naomi akhirnya ditinggal sendirian. Elimelek sebagai suaminya meninggal. Kemudian Mahlon dan Kilion pun menyusul meninggal setelah mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Kemudian ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, setelah mereka itu mendengar, setelah Naomi mendengar bahwa Tuhan itu mendengarkan, memberikan pemulihan seperti itu ya di Kanaan, di Bethlehem, kemudian mereka berkemas. Mereka itu siapa? Naomi, Orpa, dan Rut. Ya, mereka berkemas, mereka kembali perjalanan pulang ke Bethlehem. Berikutnya. Ayat yang ke-7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat yang ke-8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya. Lihat ya, ketika mereka tengah-tengah perjalanan pulang ke tanah Yehuda, kemudian Naomi itu berkata, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya, Naomi memerintahkan supaya Orpa dan Rut menantunya untuk pulang kembali ke Moab. Berikutnya. Ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat yang ke-11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat yang ke-12, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat yang ke-13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya untuk meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut pada akhirnya ketika Orpa dan Rut disuruh oleh Naomi untuk pulang kembali ke Moab, ke daerah asal mereka, ke bangsa mereka, tetap Orpa kemudian akhirnya berarti Orpa kembali pulang, ya. Tetapi dikatakan Rut tidak mau. Berikutnya. Ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Lihat ya, ketika melihat Orpa pulang,
tetapi Rut tetap berpegang teguh. Bahkan Rut mengatakan, janganlah seperti itu ya. Kemana engkau pergi, ke situ aku juga ikut, ke situ aku juga ada. Berikutnya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Bahkan dikatakan, di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Bangsamulah adalah bangsaku. Berikutnya. Dan Allahmulah Allahku. Dan Allahmulah Allahku. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika Naomi menyuruh Orpa dan Rut untuk pulang, Orpa itu menurut Orpa pulang ke Moab, kembali ke daerah asalnya, tetapi Rut berkeputusan yang tegas untuk berpaut tetap pada Naomi. Bahkan Rut mengambil keputusan bulat dengan tekad yang bulat. Dikatakan bahwa kemana Naomi berada, di situ dia akan berada. Di mana Naomi bermalam, di situ dia akan bermalam. Bahkan bangsamulah akan menjadi bangsaku. Bahkan Allahmu akan menjadi Allahku. Jadi ini adalah satu bentuk keputusan bulatan tekad daripada Rut untuk mengikut Naomi, untuk meninggalkan semua kebangsaannya, baik Moab, baik Kamos, semua dewanya, keluarganya, untuk pergi menuju ke Kanaan mengikut Naomi. Bangsamu menjadi bangsaku dan Allahmu menjadi Allahku. Ya, kalau kita lihat, inilah tentang bentuk kasih dan kesetiaan daripada Rut. Ya, bulan ini adalah bulan Februari. Ya, terkadang kalau kita anak-anak muda, ya kita biasanya berpikir tentang yang namanya Valentine, 14 Februari ya. Minggu depan pas hari Minggu itu adalah hari Valentine. Mungkin orang dunia memperingati sebagai hari kasih sayang ya. Hari ini kita mengingat bagaimana Rut dengan kesungguhan hati, Rut itu mengasihi dan setia pada Naomi. Bahkan Rut bisa melihat tentang Allah Israel, bangsa Israel. Dia rela meninggalkan Moab beserta dengan dewanya, beserta dengan keluarganya. Rut pergi mengikuti Naomi. Ya, kita lihat ini adalah keputusan yang tegas dan kuat daripada Rut. Ya, hasil daripada keputusan yang Rut yang tepat ini itu apa? Mengubahkan nasib dan masa depan Rut. Jadi nasib dan masa depan Rut berubah. Ya, mungkin di awal Rut tidak mengerti, tetapi ketika Rut mengambil keputusan yang tepat untuk dia meninggalkan Moab, meninggalkan sanak keluarganya yang lama, dia pergi keluar menuju ke tanah Kanaan. Itu adalah satu awal yang tepat yang Rut kerjakan. Ya, dan akhirnya kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 5-16, di situ kita lihat ada satu daftar silsilah. Kita tahu ketika Rut dan Naomi tiba kembali di Bethlehem, ending akhirnya Rut menikah dengan Boaz. Dan di sana pada akhirnya muncul yang namanya Isai. Ya, kemudian di sana kalau kita tarik terus bawah garis silsilah itu di dalam Matius 1 ayat 5-16, di sana muncul Yusuf, ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba dibaca Matius pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ke-16. Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, Salmon dengan Rahab memperanakan Boaz, Boaz dengan Rut memperanakan Obed. Ya, jadi Boaz dengan Rut dia memperanakan Obed. Ya, memperanakan Obed. Terus Obed memperanakan Isai. Ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Terus Raja Daud dengan bekas istri Uria memperanakan Saul. Ya, terus kita lompat sampai ke ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, dari dialah dilahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, jadi hasil keputusan daripada Rut untuk tetap mengasihi Naomi mertuanya, juga mengasihi Allah dan bangsa daripada Naomi. Dia keluar meninggalkan Moab, meninggalkan sanak keluarganya,
meninggalkan semua hal-hal yang lama di Moab, dari Moab menuju ke Kanaan, maka Rut masuk di dalam silsilah keturunan, garis keturunan di sana yang menurunkan Tuhan Yesus Kristus sebagai putra manusia. Ya, kita lihat ya, Moab itu, Rut adalah orang Moab, Orpa orang Moab, Rut orang Moab. Moab itu merupakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ini bangsa di luar Tuhan, di luar bangsa Israel. Ya, Moab itu merupakan bangsa yang menyembah dewa Kamos, dewa kejijikan daripada bangsa Moab. Coba dibaca di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ya, bahkan dikatakan di dalam Ulangan pasal ke-23 ayat yang ketiga, orang Moab, bangsa Moab ini tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan. Berikutnya, tolong dibacakan Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ulangan 23 ayat yang ketiga, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan. Terus? Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tetapi, mengapa? Rut, orang Moab, bisa berubah nasibnya? Ya, kalau kita melihat, ya, Rut meninggalkan Moab. Moab itu adalah suatu bangsa yang dibenci oleh Tuhan, ya. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan itu mengasihi setiap orang, Tuhan itu menyayangi setiap orang, ya. Bahkan Tuhan itu menghendaki setiap orang itu boleh bertobat sungguh-sungguh. Coba baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ini sudah ayat yang tidak asing lagi, kita sudah hafal mungkin, ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam Yeskiel pasal yang ke-18 dikatakan, kalau ada orang fasik yang bertobat, maka Tuhan itu Allah yang maha kasih, maha pemurah, akan mengampuninya. Coba baca Yeskiel pasal ke-18 ayat yang ke-21 sampai 23. Yeskiel 18 ayat yang ke-21. Tetapi jikalau seorang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ayat yang ke-22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ya, lihat ya, Tuhan itu Allah yang kasih. Orang fasik pun kalau dia bertobat, maka Tuhan tidak lagi akan mengingat-ingat segala kedurhakaan yang diperbuatnya. Nah, Rut sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan hidup yang lama dan tinggal di dalam hidup yang baru bersama Naomi, menyembah Allah yang hidup, Allah bangsa Israel. Ya, kita akan lihat proses pertobatan daripada Rut. Ya, seorang di luar Tuhan, di luar bangsa Israel, seorang kafir yang bertobat sungguh-sungguh, yang bisa percaya, bertobat sungguh-sungguh, percaya pada Allah yang hidup, itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44, kalau tidak Bapa itu menarik hatinya, dia tidak bisa datang pada Tuhan. Coba baca. Yohanes 6 ayat yang ke-44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang telah mengutus aku, menariknya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, kalau seseorang
beroleh anugerah, siapapun dia, beroleh anugerah bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, sebagai juru selamat pribadinya. Perhatikan baik-baik, pahami baik-baik, itu berarti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu bisa menjamah kita dimanapun kita berada, sikon apapun yang kita alami. Roh Kudus bisa bekerja. Bahkan saat seperti ini pun, dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, Roh Kudus bisa menjamah kita, asalkan kita mau membuka hati kita mau memberikan hidup kita pada Tuhan, maka Roh Kudus bisa menjamah hidup kita, mengolah hidup kita, mengubahkan hidup kita menjadi satu hidup yang baru. Ya, kita lihat Rut itu sebetulnya tidak ada satu alasan pun untuk dia meninggalkan Moab, di mana itu merupakan bangsanya, sanak keluarganya, dewanya juga yang dia mungkin sembah sejak masih kanak-kanak. Tetapi mengapa Rut bertekad penuh mengambil keputusan meninggalkan segalanya, ikut Naomi ke Kanaan, sehingga menjadikan Allah Naomi menjadi Allahnya, bangsa Naomi menjadi bangsanya? Itu kalau bukan karena pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan dari Tuhan yang mencengkram hatinya, tidak mungkin Rut bisa berubah. Tetapi juga Rut berubah karena dia bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Bayangin ya, tidak ada satu alasan pun yang bisa membuat secara manusia Rut itu meninggalkan segalanya. Rut ketika dia menjadi menantu Elimelek dan Naomi, dia melihat dia kehilangan mertua laki-lakinya. Elimelek meninggal. Setelah Elimelek meninggal, bahkan Rut mengalami iparnya, juga suaminya sendiri meninggal. Tetapi kenapa? Rut tetap bisa melihat janji-janji Tuhan itu dengan mata imannya sampai tembus, sehingga Rut bisa memperoleh anugerah masuk di dalam silsilah nenek moyang yang menurunkan putra manusia Yesus Kristus melalui Yusuf. Ini semua anugerah Tuhan. Ini semua adalah karya Roh Kudus yang sangat luar biasa. Pernah mengenal satu anak, ya. Kenal baik dengan anak ini. Anak ini anak remaja, masih kelas 8 SMP. Ya, pada saat itu papanya sakit, masuk rumah sakit. Nggak berapa lama, mamanya sakit, masuk rumah sakit juga. Ketika itu terakhir dia berdoa, dia tidak mengenal Yesus. Anak ini, anak remaja ini belum mengenal Yesus. Dia hanya tahu bahwa Yesus Kristus itu apa, siapa gitu ya. Itu lewat dia bersekolah. Karena anak ini disekolahkan di sekolah Kristen. Ya. Pada saat itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong mamaku, karena anak ini sangat mengasihi orang tuanya, sangat mencintai papa mamanya. Dia berdoa, Tuhan, tolong mamaku. Kalau mamaku Engkau sembuhkan, aku ikut Engkau, aku iring Engkau. Setelah anak ini berangkat ke sekolah, besok paginya, ya, dia dijemput. Apa yang terjadi? Mamanya meninggal. Tetapi Roh Kudus itu luar biasa. Anak ini rupanya sudah diinjili oleh kakaknya yang sudah mengenal Yesus Kristus pertama kali di dalam keluarga itu. Bertobat pertama kali. Kakaknya ini menginjili anak ini. Kalian lihat, anak ini apa? Anak ini tidak terbersit pun satu kata pun untuk menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika anak ini diberikan Alkitab oleh kakaknya, hati anak ini membara. Di depan anak ini dikatakan oleh anak ini, di depan anak ini ada peti mati daripada mamanya.
Anak ini membaca firman Tuhan, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua dibaca. Hatinya menyala-nyala. Itulah karya Roh Kudus. 1 minggu kemudian, setelah mamanya dikubur, apa yang terjadi? Papanya meninggal. Adakah alasan yang membuat anak kelas 8 SMP untuk tetap bertahan mengikut Yesus Kristus? Tidak ada. Secara manusia tidak ada. Tetapi Tuhan itu kasih. Kalau Tuhan sudah berkarya menjamah hati kita, hati kalian, dimanapun kalian berada, maka Tuhan itu menjamah dengan sempurna. Anak ini tetap setia. Dan sekarang, singkat cerita, anak ini sekarang sudah berkeluarga dan dia menjadi pelayan Tuhan. Lihat, ya, kalau Roh Kudus itu bekerja, meskipun tidak ada alasan untuk mengikut Kristus, kondisi tidak masalah. Tetapi kalau seseorang mau membuka hidupnya, mau membuka hatinya, dia bisa melihat rencana yang sempurna bagi dia dari Tuhan. Seperti juga Abraham, ya, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar, ya, Kejadian 12 ayat yang pertama sampai keempat, tolong dibacakan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, apakah pada saat Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar pada saat itu, apakah langsung terjadi sesuatu terjadi pada Abraham? Tidak. Berikutnya. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham. Lihat, ya, dikatakan meskipun Abraham belum melihat fakta yang ada, tetapi Abraham menurut. Berikutnya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia 75 tahun ketika Abraham menuruti Allah untuk pergi keluar dari sanak keluarganya. Tetapi kenapa Abraham bisa melihat? Jadi kita lihat, inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang mencelikan mata hati seseorang sehingga dia mempunyai keputusan yang tepat, tekad yang kuat, iman yang teguh untuk melihat janji-janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan untuk kehidupannya dia pribadi, pribadi. Ya, ini seperti di dalam satu perumpamaan di dalam Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 sampai 46. Tolong dibacakan Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Matius 13 ayat yang ke-44, dan lagi kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang tersembunyi di dalam ladang yang ditemukan seseorang dan disembunyikannya lagi. Dan karena sukacitanya karena hal itu, ia menjual semua yang dimilikinya lalu dibelinya ladang itu. Lihat ya. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan harta karun, kemudian dia menjual, dikatakan semua hartanya untuk bisa memiliki itu. Ya, perhatikan. Dia melihat ada harta karun di satu tanah, kemudian dia untuk mendapatkan itu, dia harus menjual seluruh yang dimilikinya untuk bisa mendapatkan harta yang terpendam itu. Luar biasa. Ketika seseorang bisa melihat dengan mata imannya yang dibukakan oleh Roh Kudus, hasil daripada karya Roh Kudus, maka Tuhan sudah menyediakan rencana yang terbaik, yang terindah, termanis di dalam setiap pribadi yang meresponi panggilan Tuhan. Ini semua
butuh apa yang namanya kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Rut ketika meresponi, dia bisa melihat dengan mata imannya hal yang lebih baik yang bisa dia dapatkan dengan dia mengiring Naomi, mengiring Allah Naomi, maka Tuhan siapkan perkara yang indah buat Rut. Jadi penting sekali untuk kita dengan tegas untuk mengambil satu keputusan sebagai bentuk daripada meresponi panggilan Tuhan benar-benar keluar dari hidup yang lama menuju ke hidup yang baru. Kita lihat, ada satu anak muda yang dia menghadap pada Tuhan Yesus, ya. Coba dibaca di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Lihatlah, ada seorang datang dan berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus saya kerjakan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Ya, terus? Ayat yang ke-17, maka kata Yesus kepadanya, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Allah. Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, peganglah perintah-perintah itu. Ayat yang ke-18, maka berkatalah ia kepadanya, yang mana? Yesus berkata, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi dusta. Ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah orang di sebelahmu seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-20, orang muda itu berkata kepadanya, semua hal ini telah saya perbuat sejak saya muda. Lihat. Ini orang muda yang hebat. Orang muda menurut orang muda yang benar-benar dia itu pingin hidup suci. Jadi dia tidak berzina, dia menjauhi nafsu-nafsu orang muda, dia menghormati ayah ibunya, segala macam. Semua sudah dikerjakan. Berikutnya. Apakah saya masih kurang? Ayat yang ke-21. Apakah saya masih kurang? Ya mungkin bayangan sekarang ini apa? Kita ini anak-anak muda tidak merokok, tidak seperti anak-anak muda yang lain, ya toh setia beribadah. Kita mungkin ada ibadah raya minggu pagi, minggu sore, Sunday school, ada youth dan segala macam, semua kita ikuti. Terus ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Ya, jadi di sana Tuhan memberikan satu tips lagi, satu perintah lagi untuk menjual semua apa yang dia miliki dan membagikan pada orang miskin. Berikutnya. Kemudian datanglah mengikut aku. Ayat yang ke-22, tetapi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Lihat, dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus seperti itu untuk menjual harta miliknya, kemudian membagi-bagikan dan disuruh datang mengikut Kristus, mengikut Yesus, maka dia sangat-sangat sedih. Dikatakan kalau kalian baca dengan teliti di sana seperti orang itu berduka cita. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti orang itu berduka cita, sangat sedih. Mengapa? Karena ia berharta banyak. Karena dia berharta banyak. Ini orang muda yang kaya raya. Berikutnya. Ayat yang ke-23, kemudian berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa sukarlah bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ternyata anak muda ini punya satu kekurangan. Dia mencintai hartanya lebih daripada mencintai Yesus. Semua mungkin sudah dia lakukan. Jangan berzina, dia tidak berbohong, mungkin dia tidak seperti anak-anak muda yang lainnya, tetapi satu dia mempunyai satu hal yang dia sangat cintai, yaitu hartanya. Dan itu bagi dia lebih berharga daripada datang mengikut Yesus. Coba baca di dalam Lukas pasal ke-12 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-12 ayat
ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di sanalah juga hatimu berada. Perhatikan baik-baik. Di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Ya, kita lihat anak muda ini kebingungan, pilih mana? Dikatakan di dalam kitab yang lain bahwa Yesus itu sudah jatuh belas kasihannya pada anak muda ini. Karena anak muda ini bersungguh-sungguh, tetapi ketika anak muda ini mendengar perkataan Yesus, dia berada di dalam satu persimpangan. Dia harus memilih. Dia memilih hartanya yang sangat banyak yang menjadi kecintaannya dia, ataukah memilih mengikut Yesus. Dan akhirnya dia mengambil satu keputusan yang salah. Ya, sebab Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ ada hatimu. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang mencintai dunia ini itu adalah seteru daripada salib Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-18 sampai 19. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18-19. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Karena banyak yang berjalan sebagai seteru salib Kristus, seperti yang sudah sering saya beritahukan kepadamu, dan sekarang saya katakan kepadamu sambil menangis. Ayat yang ke-19, yang kesudahannya adalah kehancuran, yang memberhalakan perutnya, dan perkara-perkara yang memalukan adalah kemuliaannya, yang memikirkan hal-hal duniawi saja. Ya, baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab pikiran daging itu permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak tunduk kepada hukum Allah, Ya. bahkan tidak dapat. Ya, jadi percintaan dunia dan kedagingan itu ada perseteruan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Para penzina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Adalah permusuhan dengan Allah. Ya, jadi ini anak muda ini tertipu dengan ilah zaman ini. Coba baca 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Allah dunia ini, supaya cahaya Injil Kristus yang mulia itu, yang merupakan gambar Allah, jangan bersinar kepada mereka. Ya, lihat ya, ini ciri-ciri orang yang terikat. Ya, kita lihat gambar di samping ini adalah ciri-ciri orang yang terikat, tidak bisa lepas ya dari ikatan keduniawian, dosa-dosa yang ada. Jadi mungkin dia tubuhnya ada di gereja, mungkin dia sebagai seorang Kristen, tetapi pikirannya, hatinya semua pada keduniawian. Dan dikatakan ini adalah orang-orang yang menjadi seteru daripada Allah. Ya, nah kita lihat ya, mungkin ciri-ciri orang terikat itu bagaimana? Ya, dia nggak bisa lepas, tidak bisa lepas sama sekali, tidak bisa lepas. Lebih banyak waktunya dihabiskan. Ya, mungkin kita nggak seperti anak muda yang kaya pada saat itu. Ya, pada zaman itu mungkin tidak ada game, tidak ada gadget, tidak ada YouTube dan lain sebagainya ya. Tetapi sekarang, aku nggak terikat seperti itu. Tetapi bayangkan, sekarang banyak sekali anak-anak itu masih tetap terikat dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya permainan, dengan yang namanya game, dengan yang namanya tontonan-tontonan. Waktunya habis dipakai untuk itu saja. Coba perhatikan. Kalau kita mau cek apakah kita ini terikat atau tidak dengan hal-hal seperti ini, sebetulnya mudah. Ya, gadget, HP itu adalah barang yang netral mestinya. Ya, kita bisa pakai untuk WA, kita bisa pakai untuk telepon kalau perlu ya kan. Kita bisa pakai untuk searching, untuk googling segala macam, untuk kita mencari tentang
pelajaran-pelajaran, tetapi itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi ikatan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ketika kita memberikan hati kita sepenuhnya hanya untuk hal-hal seperti itu. Hal yang sepele, kalau kita mau tahu apakah kita terikat atau tidak, cobalah. Pakailah HP itu ketika hanya kita bersekolah sama seperti ini. Kita kan sekolah online, kadang kita butuh HP segala macam, ya pakailah. Tetapi setelah itu titipkan pada orang tua kita, pada mama kita selama kita tidak perlu memakainya. Apakah kita bisa melakukan itu? Kalau kita tidak bisa melakukan hal seperti itu artinya sebetulnya kita sudah tanpa kita sadari kita terikat dengan hal-hal seperti itu. Dan Tuhan tidak berkenan. Ya, karena itu kita wajib, kita harus memilih, membuat satu keputusan di mana kita ini bisa memakai barang-barang yang ada itu seperti kita tidak memakainya. Pada saat kita perlu kita pakai. Apakah kita tidak boleh bermain? Boleh. Kalian sudah mendengar lewat mimbar ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang ada tentang bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita boleh bermain, kita boleh ini, tetapi kita harus bertanggung jawab. Tidak waktu dihabiskan hanya untuk bermain, sehingga semuanya habis untuk bermain dan akhirnya tidak belajar. Dan lain sebagainya. Kalau kita terikat dengan hal-hal seperti itu tanpa disadari, kita mungkin tetap ibadah, tetapi ibadah kita sudah tidak lagi berkobar-kobar. Kita hanya ibadah karena sebatas memang sebagai orang Kristen kita harus beribadah. Tetapi apakah kita datang betul-betul pada Tuhan dengan hati yang penuh cinta? Itu tidak ada orang yang tahu. Ya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-8 dibacakan. Filipi pasal 3 yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu menjadi keuntungan bagiku, itu saya anggap kerugian karena Kristus. Ayat yang ke-8, bahkan segala sesuatu saya anggap kerugian karena dibandingkan dengan kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, karena dialah saya telah menderita kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah, sehingga Kristus menjadi keuntungan saya. Lihat, Rasul Paulus dengan mata yang celik, Rut bisa melihat dengan mata yang celik bahwa semua perkara-perkara yang lama, Moab dan segala macam, dengan sanak keluarga, dengan dewa-dewa kejijikannya, Kamos dan lain sebagainya, dia bisa melihat itu sampah. Dan mengenal Kristus, mengikut Yesus, itu adalah satu keuntungan di dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita masih muda, kita bisa melihat itu dengan kacamata iman daripada Roh Kudus. Kita tidak sulit untuk benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama, untuk kita berani meninggalkan segala macam ikatan-ikatan kita. Om yakin dan percaya kalau kita memutuskan seperti itu, akan muncul kesaksian-kesaksian dari orang tua kalian yang memuliakan, membesarkan nama Yesus. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan. Dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku hingga selamat. Ya, dan dengan mulut orang mengaku dengan selamat. Ini satu tindakan di mana ketika kita mendengar, kita mau meresponi, kita mau menangkap rencana Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika seseorang mau membuka hatinya, mau membuka hidupnya, meresponi panggilan Tuhan, dia betul-betul mengambil satu keputusan yang teguh untuk meninggalkan hidup yang lamanya. Dia menganggap bahwa semua yang lama itu tidak berharga dibandingkan dengan kemuliaan daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan dikatakan seperti orang yang melihat hal kerajaan surga itu seperti orang yang tahu ada harta karun, dia jual semua hartanya untuk mendapatkan harta karun itu, untuk mendapatkan kerajaan surga. Maka Tuhan
akan berkarya di dalam kehidupannya. Ya, kita lihat ya, Rut tidak ada alasan untuk dia bisa percaya pada Allah Israel. Untuk dia meninggalkan bangsanya, bangsa Moab dan sanak keluarganya di Moab. Tetapi Roh Kudus membuat hidupnya, matanya celik untuk bisa melihat terang yang ajaib, rencana yang indah gemilang yang Tuhan sediakan buat kehidupannya. Dan Rut meresponinya. Rut bisa melihat bahwa ikut Allah Naomi itu jauh lebih berharga daripada dia tetap tinggal di Moab. Hari ini kita renungkan sama-sama. Ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, kita tinggalkan hidup yang lama kita. Kita mau percaya pada Tuhan. Kita mau benar-benar tinggalkan semua ikatan-ikatan kita yang hal-hal lama yang mungkin kita anggap berharga. Ingat baik-baik tentang anak muda yang kaya raya itu. Dia sudah melakukan banyak sekali kebenaran firman Tuhan, tetapi satu hal, ketika dia tidak bisa melepaskan kecintaannya pada harta kekayaannya, maka dia tertolak. Biar pagi hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Rut dan Naomi ini, tentang bagaimana kasih dan setia kita yang harus kita lakukan, yang kita berikan pada Tuhan. Biar kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tuhan akan memproses hidup kita. Hidup kita aman di dalam Tuhan, di dalam genggaman Tuhan, seperti bejana tanah liat. Tuhan akan proses, Tuhan akan bentuk dan menjadi satu alat untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kita akan duduk kepala, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini. Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau Roh Kudus berkata-kata, biar kita meresponinya. Kekuatan di jiwaku, kesenangan di batinku, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu Tuhan. Melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Jadikan ku
bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh Tuhan, bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus, oh Tuhan, kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam berkat pimpinan kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami, masuk di dalam rencana-Mu yang ajaib, gilang gemilang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pikiran kami, kehendak kami ya Tuhan. Engkau berkarya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Engkau berkarya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan bersungguh-sungguh katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh-sungguh katakan jadikan ku. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua lawatan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, itu semua semata-mata hanya karena berkat kasih-Mu ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik, terindah, termanis di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam berkat pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami, langkah demi langkah ya Tuhan. Jangan Engkau pernah lepaskan ya Tuhan tangan kami ya Tuhan. Pimpin kami, berikan kami mata yang celik ya Tuhan, untuk kami boleh melihat rencana-Mu ya Tuhan yang ajaib, yang indah gemilang ya Tuhan, buat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami ya Tuhan. Engkau segalanya buat kami ya Bapa. Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau jagai, lindungi kami semua. Engkau pimpin ya Tuhan, Engkau sertai ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan melihat terang-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Langkah demi langkah kami akan melangkah ya Tuhan, berkemenangan selalu bersama dengan Engkau. Mari kita akan sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Terimalah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, lengkap dengan karunia-karunia-Nya, sehingga kita akan melihat mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang umur kita, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mengiring Yesus seumur hidup kita, katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Keep on fire. God bless you all.